saring. Pakai sistem filter. Iso ora kira-kira tiga sistem filter itu? Bisa. Contohnya ini ya, contohnya ini. Contohnya. Zaman kolamnya ada di bawah seperti itu. Dari atas aliran sumur dimasukkan dulu ke media filter. Pengen murah, nggak perlu bikin media filter, pakai jilbab. Kain kasa itu. Kain kasa itu dengan talikan begini buat air yang mau masuk ke dalam kolam. Itu nanti cirinya kalau TDS-nya airnya itu cukup tinggi, selain pakai alat, itu warna kasanya beliang putih. Sekarang kan kelihatan. Warnanya terus opo-opo sing nyantol gitu Anda kan kelihatan. Terus yang kedua, dengan sumur yang tidak terlalu dalam, itu efeknya apa? Resapan akan di sekitar kanan kiri gitu Mas. Jadi apapun kotoran juga ngeresep, sama nguras kolam yang ngeresep ning kono, sapi teng yo ning kono, banyu udan yo ning kono. Efeknya apa? Pasti TDS-nya tinggi. Kalau sumurnya dalam itu kemungkinan TDS-nya bisa masih itu kalau kita bicara TDS mek ngeduk nih ya, orang menaikkan, hanya menurunkan. Naik no TDS gampang, soalnya banyu kopi, banyu blended itu ya wis enggak dhewe TDS. Oke, yang pertama itu. Untuk suhu bagaimana caranya? Suhu dinaikkan, diturunkan atau distabilkan? Suhu itu pada karo pH. Jangan dinaikkan, jangan diturunkan, tapi distabilkan. Piye caranya nyetabilno suhu? Kasih sekam. Metodenya seperti itu. Mau terjadi fluktuasi suhu nggak mungkin banyak, lebih dari 5 derajat. Solusi kedua, atasnya dikasih paranet. Kalau wayah musim dingin, paranetnya misalkan bisa dibuka kalau pas musim dingin, biar nggak terlalu tambah dingin. Tapi bagi saya paranet itu malah bagus dipasang terus. Kenapa kira-kira? Jadi hujan tidak secara langsung masuk ke dalam air. Yang kedua, cahaya matahari tidak berlebihan. Terus ada lagi kotoran. Ternyata kotoran sanding pring, sandingan daun-daun itu nek grameh mari bungkus. Mulakno kotoran itu harus disaring. Kalau atasnya parana enak nggak? Enak terus. Sajane apa? Awet apa? Aku petang bodho-bodho bernampes nang sak nang. Yo aja sampai ambles. Maksudku misalkan wis ketok godhonge akeh dan diresiki itu paling kan sebulan sekali to lagi kelihatan daun banyak. Tambah buah. Tambah kering. Lah iku kalau sampai nyemplung ning jero kolammu, berarti tambah terjadi yang namanya pembusukan. Pembusukan kalau di dalam kolam akan meningkatkan resiko kematian. Orang pulang betul, ini betul mati Nah, ya kuwi. Kolakno nganu Mas. Kalau ada bambu di situ, ada wet plank, kuwi mendingan disilang, anunya miring. Paranetnya di model miring. Satu sisi. Enggak mungkin kok kolammu dihubungi plank. Kan mesti sisi satu tok to. Kuwi wae ono salah satu sisi tok. Anu nih, apa jenenge paranetnya posisinya miring. Iku lek mung ngresiki penak. Jadi godhong-godhong pring nyeblok rono kan nabrak paranet kan terus medhun ning isor. Langsung. Kebanyakan faktor kualitas air itu juga dipengaruhi dari dedaunan yang masuk ke dalam. Kalau kolam saya ini rata-rata kenapa kok wet-wet tak pertahankan? Ada yang nanya, ngapa wet-wet ini kok tak pertahankan? Ikan itu sebenarnya baiknya kena cahaya matahari itu satu sisi. Ngerti kalau jadi satu sisi. Jangan kena matahari ket isuk bengkok sampai kusut. Lek isuk tok sampai awan
utawa awan-awan tok, itu suhu kolam pasti akan lebih. Sampai dari pagi sampai sore, yakin dong kolammu amen medun. Terjadi penguapannya itu lebih. Bahkan samping greenhouse tetap tak kasih tanaman. Ini belum ke lele. Kalau lele harus ada bagaimana cara membuat red water system, natural water system, green water system, ben banyu iso abang piye caranya. Itu faktor cahaya sangat berpengaruh. Kalau saya ngabahno tak wae panganan berukut wis tanpa cahaya sama sekali. Minggu air mesti lele. Jadi bagusnya merah baik. Nah, itu red water system. Tergantung kepercayaan sampean. Agama ini limo, sama percaya ambil mau dengar orang itu sederhana. Ngopeni lele itu ya podo. Tidak mungguhku loh. Soalnya lele itu ada red water system, green water system, natural water system, reticulating water system, apa sih kayak? Ada 5 bus lali. Itu ada. Jadi tergantung dengan nanti sukanya ya. Kita lanjut ya ke koi sebentar ya. Oh, saya satu lagi apa? pH. Untuk menurunkan pH apa yang dibutuhkan? Kalau skalanya kecil bisa pakai ketetek. Untuk menaikkan pH, garam di apa Pak ya? Bagus ya. nyapa nggih garam? Menurunkan pH pakai apa Pak? Tepeng. Tepeng ini butuh garam Pak ya? Iya no, kalau garam enggak ada. Jadi sing goblok nih. Saya kan tepeng itu nggak normal loh. Jadi bagi diri. Ada memang, tapi ya ketepeng yang ada di sini, ketepeng apa ya? Goro. Ketepeng Pinggir goro kayak. ketepeng laut. Kan. Ya, saya ketepeng nggak langsung tak tepung menjadi banyu mas. Bisa. Aku daun ketepeng nggak pegang mbak. Tak lerem di situ, tak biarin di situ, barang 2-3 hari, baru daunnya ketepeng tak ambil, airnya tak cemplung. Jadi yang itu sari, inti sari. Kebanyakan orang salah, daun ketepeng cemplung menjadi kolam. Dia terjadi pembusukan lagi di dalam kolam. Kecuali kalau kayak akuarium itu nggak apa-apa kena. Kalau saya enggak, saya tak hitung luasan kolam sekian meter kubik, tinggi kali lebar, ketemu, baru nanti untuk membuat kadar sekian ppm pakai daun ketepeng berapa liter ya, sehingga tepat, akurat dan tidak menggambarai dua. Wis tahu mikir betul udah. Ngopen di ketepeng, ya wis ngeten. Kalau ketepeng aja gitu ya. Oke ya. Menurunkan pH Menaikkan. Apur. Nanti jenengan di materi hama penyakit dapat jelas. Daun tetean, daun lampesan, macam-macam. Tak bocori dikit aja. Di materi hama penyakit. Di sini kan banyak sekali nanti. Ini lampesan kandungannya itu saponin, flavonoid yang digunakan daun pisang. Nah, ini untuk menumbuhkan pakan alami, lah itu untuk menurunkan pH pakai ketapang, ada enceng gondok, padi, tetean apa? tetean, lampesan.
Karena jenengan tak ajak bolang. Besok tak suruh nyari-nyari tanaman-tanaman yang sekiranya dibuat untuk pengobatan Ikan. sekitaran sini ya paling yang beli nah besok kita Makisa. Betul Makisa. nah engkau golek jenenge sente golek ubi jalan pari tujuannya buat apa tak jelasin satu persatu ada jenenge rondo nunut akar tuba ada ketepeng di situ teh nanas gamal sembung bako fungsinya buat apa ada semua nanti neng materi hama penyakit ojo rose materi kita masih mengenal ini dulu baru packing baru bikin pakan pemijahan ulas dino kemarin kurang dino dulu saya tuh kelas pendek baru tahun ini sama kemarin sebelumnya ikan itu 30 hari jadi itu mau mateng apa ya isok lama gitu artinya materi itu memang benar-benar tersampaikan. Oke, lanjut ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal macam-macam ikan hias koi. Jenis ikan koi. Koi itu sejarahnya gimana? Dari Jepang. Dari Jepang. Bener, koi itu dari Jepang. Allah. Koi itu bisa. Koi itu dari Cina. Orang bilang koi itu dari Jepang. Itu berarti pengetahuannya masih sebatas tahu koi. Koi itu dari Jepang. Yang dihadiahkan untuk kaisar Jepang. Nah, akhirnya dibuat ikon lah. Koi itu menjadi ikonnya orang Jepang. Padahal koi pertama yang ada di Jepang itu puyen. Kelasnya platinum, kalau nama saya itu kelasnya platinum masuk. Nah, setelah Indonesia merdeka, ini cerita Indonesia merdeka ya. Indonesia merdeka, koi itu dibawa oleh Mbah Karno, presiden kita, buat oleh-oleh ke sana. Dan itu koi khas kita. Kalau di Indonesia dulu sangke sama kohaku, tanco sama tanco karena sama dengan benderanya orang podo. Tanco itu kan selalu di tengah bulan itu. Karena itu benderanya Jepang. Dibawalah oleh-oleh ke sana. Koi kita itu nggak ada yang besar, ukur seket, suwida itu wis gede. Dibawa ke sana, tapi menangnya koi Blitar itu warnanya sangat tajam. Akhirnya dikembangkanlah di sana, dipijahkan dengan ikan koi Jepang sing ukurannya gede, warnanya buyah, dipijahnya dengan iwak Indonesia sing ukurannya cilik tapi warnanya tajam. Akhirnya mergo sugih kono, akhirnya sugih aslinya sugih Indonesia, tapi rakyatnya sugih kono, makmur kono. Sana itu risetnya beneran. Sehingga apa? Seolah-olah koi itu sekarang orang bilangnya induan itu ya Jepang minded. Sertifikatnya dari Jepang. Size-nya iso 1 meter, 90 cm sak bayi ini. Dan itu luar biasa. Dan dibawa ke sini lagi, tinggi induan di sini dengan sertifikat Jepang. Sini ada nggak orang sini yang bisa kirim ke Jepang? Tahu saya nggak satu, Pak Julius itu kirim Jepang. Hiroyuki ya gue jadi kepakane dia bisa kirim ke Jepang. Memang dengan atas dasar konsistensi. Ini tentang jenis-jenis ikan. Bisa nggak dengan bedakan itu Jepang minded atau asli lokal Indonesia? Gak iso ya.
Lanjut saja ya. Soalnya bagi saya ikan hias itu yang stabil itu cuma dua, koi sama arwana. Ini orang angin-anginan, pemainnya segala lini, wong duit ya dolanane ya. Kalau nggak koi ya arwana. Mulakno harganya terus stabil. Lek cana kira-kira piye? Pokok anak SD SMP main ikan itu harganya nggak akan pernah bisa bagus. Ngerti ya nyamuk kira-kira. Anak SD SMP kok dolanan iwak, itu main angin-anginan, ikut-ikut, harganya nggak akan pernah bisa. Koi oke lah murah, tapi murah saiki kan karena di sekitar kita tok. Tapi kalau wis teko postingan unggah nang dhuwur, teko Jakarta sampai mana harganya piye? Tetap stabil. Kalau cana itu bagi saya levelnya angin-anginan. Kayak makanan itu kalau udah Cina mau makan di situ, makanan itu pasti. Kalau orang Cina sudah mau melihara ikan jenis itu, berarti ikan jenis itu pasti tahu karena misalnya gitu. Belum ya. Warung nek Cina gelem ning kono. Pasti rasanya. Oke, lanjut ya. Tujuan pelatihan kali ini adalah peserta kompeten mengenai jenis dan macam-macam ikan koi. Yang kedua, manfaatnya adalah peserta pelatihan dapat membedakan jenis ikan koi. Koirul ya. Jenis ikan koi. Soalnya kita nanti akan praktek memijahkan. Nek sampean mijahno gak ngerti apa sing kok mijahno. Apa jenengan akan tahu? Hasilnya anaknya nanti jadi nyong. Kan enggak tahu juga. Maka dari itu kita harus tahu dulu jenis-jenisnya ikan. Kalau saya ngajar selalu ilmiah. Klasifikasi ikan koi, kingdomnya dia adalah Animalia. Filumnya dia Chordata. Kelasnya adalah Actinopterygii. Tahu belajar ini? Ordonya adalah Cryptiniformes. Familinya adalah Cryptinidae. Genusnya Crypinus. Spesiesnya adalah Crypinus carpi. Lele Lele nama lainnya apa? Tidak tahu lele. Lele itu Clarias. Kalau lokal namanya Clarias batrachus, lele dulu Clarias gallipinus, namanya macam-macam. Ini lokal lele dulu. Itu ada namanya. Itu genusnya adalah Clarias. Kalau ikan koi genusnya adalah tahu Aurelia, orang namanya Aurel. Aurel itu nama ubur-ubur. Aurelia aurita itu nama Latin dari ubur-ubur. Kalau sama pengen jenenge anakmu Aurelia aurita, saya jenenge nama Latinnya ubur-ubur. Semua ada. Dan ikan itu bisa dipijahkan di level spesies ataupun genus. Kalau genusnya sama baru bisa dipijahkan. Kira-kira lele atau grameh kena enggak dipijahkan enggak? Koi atau pas koki iso ora dipijahkan? Bisa. Mosok Bisa. Iya bisa. Tombro bisa Pak? Bisa. Tombro bisa. Nah, sekarang tombro satu genus. Soalnya ketika jenengan sudah bicara pemijahan, itu meskipun secara buatan itu nggak akan jadi. Karena apa? Kepala sel sperma dengan lubang telur ikan itu ukurannya berbeda. Jadi lek luwih bisa tok luwih gede atau luwih cilik itu nggak akan pernah bisa masuk. Sehingga bisa dipijahkan itu pada level genus. Meskipun secara buat. Siapa tahu antara tombro dengan ikan koi itu satu
satu genus atau satu spesies, nanti jenengan bisa googling melihat ini namanya adalah penamaan binomial atau klasifikasi. Yuk kita ada pelatihan karo orang paling ngerti posisi ikan ini nama latinnya apa. Tahu nama latinnya kutuk itu apa? Cana. Cana itu nama latin. Kutuk apa jenenge ya cana. Jangan baru tahu itu namanya cana. Sana cuy. Dan cana itu macam-macam jenisnya. Orang bilang toma, ada kutuk hias yang gedenya segini itu ada juga. Kalimantan banyak, haruang, toma itu bahasa-bahasa untuk ikan. Lanjut ya. Jadi ini genus, spesies. Saya nulis mbak. Terus ada ikan apa nih? Gurami, nila. Nila itu nama latinnya adalah Oreochromis niloticus. Jadi ada nama latinnya semuanya. Itu penamaan apa? Supaya ketika jenengan mau memijahkan, mau memelihara, itu tahu dia familinya dari keluarga apa. Kalau kingdomnya mestinya Animalia, binatang. Dolfino itu juga ada penamaan. Oh, gurami Pak. Gurami. Apa gurami? Gurami apa gitu loh namanya. Ada nama latinnya. Bagus. Apa? Catfish. Kucing. Catfish itu hanya penamaan. Padahal lele itu namanya Clarias. Bukan catfish. Clarias. Kucing. Jadi telu. Lanjut ya baru. Jenis ikan koi. Ini nanti setengah dua, pas 1/4 lah sorry. Jangan akan menyebutkan satu wajah, satu orang menyebutkan satu jenis ikan koi beserta warnanya. Misalkan nih kohaku, Pak kohaku warnanya merah putih. Terbagi dua warna merah dan putih. Nanti yang sudah disebutkan temannya tidak boleh disebutkan lagi. Itu mulai. Nah, setelah itu bisa pulang. Yang salah itu nanti akan tetap berdiri. Oke, clear ya, mainan kita ya. Oke ya. Ini adalah salah satu cara jangan untuk menghafalkan jenis-jenis ikan koi. Ben lah tuku iwak orang ngomong warnanya merah putih. Tapi sudah tahu ini jenisnya ikan. Ini warna-warna dasar ya. Nggak sampai 77 tapi cuma warna-warna dasar sing ada di pasaran. Lanjut? Oke. Yang pertama yaitu keluarganya Gosanke. Nah ini kudu dicatat ini namanya keluarga Gosanke. Gosanke itu merupakan koi yang paling populer dia itu. Dan di dalam Gosanke itu ada 3. Nggak usah dibaca, bingung sama dengan Gosanke itu ada 3. Yang pertama adalah kohaku, yang kedua adalah sanke, dan yang ketiga adalah soa. Oke, ada 3 ya. Sanke. Mas Reza hafal? Apa ya Mas? Nang omah iwake apa kok iki? Kohaku. Full kohaku semua. Doit Indrin. Indrin ada apa bedanya genre Naruto itu? Isi aura sih. Sisian karo Ora. ora. Kita harus bahas doit sama genre. Lanjut dulu ya. Yang pertama adalah kohaku. Oke, dilihat warnanya, deskripsinya nggak usah dilihat. Kohaku itu ikan yang berwarna merah dan putih. Kalau ada mahkotanya di depan ini namanya apa? Maruten. Kalau ada di atasnya ini namanya Maruten kohaku.
ikan hias ngene, penak belajar iwak lele, wir rupane ireng. Mesti lho. Gurami ya penak, gurami soang sama apa sih Pak? Soang setoke padang. Punya Mas Anu kan albino. Pak Hemane madu ame albino tuntas. Kakak ewu kita. Tuntas. Ini namanya kohaku ya. Kohaku itu warnanya merah dan Putih. putih. Oke, dapat satu kapal. Kohaku itu merah dan Putih. yang kedua ini adalah sanke. Oke. Sanke itu hitamnya tidak boleh sampai di bawah. Jadi sanke itu cenderung modelnya gini Mas, titik gini. Iki sanke bocor sih aku. Ngerti sanke bocor? Enggak. Iya Mas. Kenapa kok bocor? Siripnya ini kan. Siripnya titiknya seenak. Ireng. Sanke yang bagus itu tidak boleh ada hitam di kepala dan juga di sirip. Di atas tok tadi. Di punggung. Punggung. Itu baru namanya sanke. Nah, titik itu ya sangge Pak. Ireng ini sitok. Maksudnya? Tak selirit ya. Ya harus jenenge apa iki? Sangge. Pokok enggak nendang. Pokok ra ndas karo neng sirip. Saman paham ngene iki kok lek wayah neng kontes. Jajal lho, koyo wingi nek kontes iki. Ya sampe ngono kuwi teko ora kok. Minimal roh kontes itu seperti apa, anunya kriterianya kayak gimana gitu. Pokoknya. Ini kok lebokne sange oleh nomor murah. Enggak. Tidak, karena apa dia? Bocor. Dia bocor. Tapi kalau dari polanya wis cantik deh, kanan kiri seimbang. Lah, sanke ini adalah hasil persilangan antara kohaku dengan siroke. Itu dulu ya kan ya. Saya Gusti Allah tak oleh. Oke, monggo yang mau sholat di awal waktu, sholat aja dulu. Ojo ngopi nang mebu bro, mau ngomongin sholat.